Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Nur Laila, NPMS 1D023022. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan isi dari jurnal yang telah saya review, di mana judul jurnalnya itu Operator Performance Assessment at PT Darya Dharma Pratama by Using AHP and Rating Scale Method, atau penilaian kinerja operator pabrik CPO di PT Darya Dharma Pratama DDP Lubuk Bento dengan metode AHP dan rating scale. Sebelum saya menjelaskan beberapa metode yang dipakai di dalam penelitian jurnal ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu penilaian kinerja. Di sini penilaian kinerja itu adalah proses mengevaluasi dan menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Tujuannya yaitu tentu saja untuk mengaplikasikan metode AHP ini dan rating scale dalam menilai kinerja operator pabrik CPO di PT Darya Dharma Pratama Lubuk Bento dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode angket atau yang kita kenal sebagai metode kuesioner, di mana penulis menyerahkan kuesioner secara langsung kepada responden dan mengambilnya kembali. Metode analisis data yang digunakan adalah metode AHP yang bertujuan mendapatkan bobot global dari masing-masing kriteria dan subkriteria dan dikombinasikan dengan metode rating scale yang bertujuan untuk menilai kinerja operator dengan skala penilaian lalu mencapai rekapitulasi hasil kinerja yang menjadi prioritas pertama dalam menilai kinerja operator, yaitu kriteria sikap dan subkriteria. Yang menjadi prioritas pertama adalah perawatan minor atau keselamatan terhadap diri sendiri serta pakaian dan alat pelindung diri. Itu tadi saya sudah menjelaskan tentang penilaian kinerja. Sekarang saya juga akan menjelaskan tentang PT Darya Dharma Pratama. PT Darya Dharma Pratama itu adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang mengolah tandan buah segar atau TBS menjadi crude palm oil atau CPO dan kernel. Proses pengolahan kelapa sawit terdiri dari beberapa tahap, yaitu stasiun loading ram, sterilizer, threshing, digesting, dan pressing. Seperti yang kita tahu bersama bahwasanya pertumbuhan kelapa sawit di Indonesia sudah menjadi komoditas primadona. Luasnya terus berkembang dan sudah menjadi monopoli perkebunan besar negara dan swasta. Minyak sawit diperoleh dari proses pengolahan tandan buah segar yang biasa kita kenal sebagai TBS di pabrik kelapa sawit, yang bertujuan untuk memperoleh minyak sawit CPO yang berkualitas baik. Besar kecilnya prestasi penghasilan CPO pada pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dapat dipengaruhi oleh kinerja operator. Kinerja dikatakan baik apabila memenuhi indikator yang ditentukan. Indikator tersebut adalah memiliki kualitas kerja yang dapat dilihat dari seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, memiliki kuantitas kerja yang dapat dilihat dari beberapa lama seorang pegawai melaksanakan kerjanya dalam sehari, dan kecepatan kerja pada masing-masing karyawan mampu melakukan pekerjaan dengan akurat atau tidak ada kesalahan, bertanggung jawab, dan sadar akan kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diberikan perusahaan. Namun pada kenyataannya masih saja banyak terdapat operator yang dalam menyelesaikan kerjanya itu tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Penilaian kinerja yang biasa dilakukan di PT Darya Dharma Pratama sangat subjektif. Kelemahan dari penilaian kinerja ini adalah manajer dan asisten itu tidak mempunyai bukti konkret atas hasil kinerja yang diperoleh oleh para operator, dan apabila atasan memberikan teguran kepada
operator atas hasil kinerja mereka yang kurang, maka akan menimbulkan rasa tidak terima dari operator. Hal ini disebabkan karena operator tidak mengetahui di mana letak kesalahannya karena atasan tidak memiliki kriteria dalam melakukan penilaian kinerja operator. Kita kembali lagi kepada pengertian kinerja, yaitu kinerja itu kan adalah penilaian atau penampilan hasil karya personel baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kerja kelompok personel. Dan penilaian prestasi kerja itu adalah proses yang meliputi penempatan standar prestasi kerja, penilaian prestasi kerja aktual karyawan dalam hubungan dengan standar-standar ini dan memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan prestasi kerja. Oke, dari penjelasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwasanya kriteria-kriteria yang digunakan dalam nilai kinerja operator, kemampuan dan pengetahuan dengan subkriteria prosedur driving skill atau aplikasi alat, perawatan minor, kriteria keselamatan dengan subkriteria kesadaran terhadap diri sendiri, kesadaran terhadap manusia, kesadaran terhadap alat, kinerja produktivitas dengan subkriteria motivasi dalam kerja. Kriteria sikap dengan subkriteria tanggung jawab, disiplin, pakaian, dan APD, alat atau alat pelindung diri. Kooperatif, percaya diri, dan hasil pembobotan antara kriteria menunjukkan sikap mempunyai bobot lokal tertinggi, diikuti oleh produktivitas dengan bobot lokal. Kemudian diikuti oleh keselamatan dengan bobot lokal. Dan yang terakhir, diikuti oleh keselamatan dengan bobot lokal 0,131 atau hasil rekapitulasi penilaian kinerja operator didapat bahwa operator yang memiliki kinerja tertinggi terdapat pada operator stasiun pres dan digester shift A. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan mengenai metode-metode yang dipakai oleh PT Darya Dharma Pratama atau DDP di Lubuk Bentong. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.